Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat semua. Hari ini kita pembelajaran administrasi sistem jaringan akan membahas materi selanjutnya, yaitu FTP server. Langsung saja ya kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk FTP server ini, yang pertama, peserta didik memahami tentang konsep FTP server. Yang kedua, peserta didik memahami tentang prinsip dan cara kerja FTP server. Nah, sebelum kita masuk ke materi FTP server, sebelumnya kita pendahuluan dulu, mengingat-ingat kembali waktu di kelas 10 itu ada TCP/IP, model TCP/IP dan OSI model. TCP/IP ada 4 layer, OSI model ada 7 layer. Sebenarnya ini sama saja, cuma yang di TCP/IP application layernya terdiri dari 3 layer di OSI, yaitu application layer, presentation layer, sama session layer. Nah, FTP ini nanti akan beroperasi atau berjalan di application layer seperti itu. Nah, fungsi-fungsi masing-masing layer ini nanti kalian bisa buka kembali buku yang kalian pelajari di kelas 10 komputer dan jaringan dasar. Nah, FTP server. Apa sih FTP server itu? FTP server adalah protokol internet yang digunakan untuk melakukan transfer informasi, data, maupun file yang terdapat pada satu komputer ke komputer lain dalam satu jaringan yang sama. Jadi, FTP ini fungsinya untuk file transfer berkas-berkasnya kalian antara server dengan klien, seperti itu, dalam jaringan yang sama. Nah, tadi dijelaskan ada internet walk. Nah, internet walk itu apa? Internet walk adalah istilah yang merujuk kepada penghubungan dua buah segmen jaringan atau lebih dengan menggunakan router, sehingga terbuatlah satu buah jaringan yang lebih besar. Paket-paket yang datang dari salah satu jaringan yang tergabung dengan internet walk akan diteruskan ke jaringan tujuannya oleh router dengan menggunakan proses routing. Teknik ini juga merupakan teknik yang sama dengan digunakan untuk menghubungkan antar jaringan di dalam internet, seperti itu. Nah, kira-kira kenapa kok ada FTP? Mengapa kita butuh FTP? Alasannya ada 4. Di antaranya, yang pertama, FTP mendukung pertukaran data dengan ukuran sebesar apapun. Jadi, ukuran file yang besar pun dapat ditukar, dapat didownload atau dikirim menggunakan FTP, seperti itu. Sehingga kenapa kok bisa? Karena pada suatu jaringan data berjalan sangat cepat, proses transfer datanya berjalan sangat cepat. Kemudian yang kedua, jalur komunikasi pada FTP tidak hanya satu arah, tapi mendukung komunikasi dua arah. Seperti itu. Selain klien bisa mengakses data yang disediakan oleh server juga bisa mengakses data yang disediakan oleh klien, seperti itu. Yang ketiga, resiko kehilangan file gagal di tengah transaksi download atau upload tidak akan dirasakan bila menggunakan FTP karena otomatis terbackup, seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir, FTP memiliki domain, ID user, password bagi yang harus diketahui oleh klien sehingga keamanannya terjaga, seperti itu. Nah, selanjutnya, karakteristik FTP. Karakteristik FTP ada 3. Yang pertama, FTP harus terdiri dari minimal 2 perangkat. Kenapa harus minimal 2 perangkat? Kalau cuma 1 perangkat ya dia tidak bisa download atau transfer, tidak bisa terjadi transfer data. Jadi minimal ada 2 perangkat yang saling terhubung dalam jaringan, yaitu server dan klien, seperti itu. Yang kedua, FTP menggunakan koneksi TCP/IP menggunakan jalur komunikasi port 21, seperti itu. Jadi ketika akan mentransfer data, port yang terbuka adalah port 21, diingat-ingat. Kemudian berdasarkan hak akses, FTP digolongkan menjadi 2, FTP user dan FTP anonymous. Nah, apa FTP user dan FTP anonymous? Itu
keterbatasan hak aksesnya seperti itu. Nanti kalian bisa cek FTP user itu apa batasannya, FTP anomalous itu apa, silakan dicari nanti. Prinsip kerja FTP server. FTP server menggunakan autentikasi standar yang mana untuk mengakses data-data yang ada pada FTP server diperlukan username dan password, sehingga user yang terdapat pada sistem memiliki hak akses untuk membuka direktori dan file yang di dalamnya. Jadi, ketika menggunakan FTP, diautentifikasi dulu, dicek dulu standarnya, dia harus mempunyai username dan password untuk dapat mengakses direktori atau file di dalam server tersebut. Jadi klien itu yang mau ngambil data ke servernya FTP, dia harus mempunyai username dan password yang diautentifikasi, yang dicek nanti oleh FTP servernya, sehingga kliennya tadi bisa ngambil data di servernya itu tadi. Jadi kalau dia tidak mempunyai user dan password, otomatis dia tidak bisa mengakses file yang ada di server tersebut. Nah, FTP ada dua, ada FTP server dan FTP client. FTP server merupakan server yang bertugas memberikan layanan pengiriman atau tukar-menukar data kepada FTP client dengan syarat FTP client harus meminta atau request terlebih dahulu kepada FTP server. Sedangkan FTP client merupakan komputer atau perangkat yang meminta layanan. Jadi yang menyediakan layanan itu FTP server, yang meminta layanan itu adalah FTP client. Seperti itu. Nah, prinsip kerja selanjutnya dari FTP server, di situ di gambar ini ada FTP client dan ada FTP server. FTP client meminta data ke FTP server. Kemudian FTP server membuka portnya tadi port berapa, port 21 ya kan. Kemudian FTP client menginisialisasi koneksinya, memasukkan username dan password yang digunakan kepada FTP server, yang digunakan untuk mengakses ke FTP server. Kemudian si FTP server memberikan respon kepada FTP client. Jadi FTP clientnya bisa mengakses direktori yang ada di FTP server. Seperti itu. Contoh gampangnya gini dah. Ketika kalian menggunakan aplikasi ShareIt atau aplikasi download ngirim data ke temannya kalian, aplikasi dulu yang lagi booming itu aplikasi ShareIt. Itu kan kalian ketika mau minta file ke temannya kalian pasti minta usernya ShareIt kan ya, usernya namanya ShareIt apa, kemudian passwordnya apa, kemudian kamu bisa ngambil data di HP-nya temannya kamu. Nah itu contoh aplikasi dari FTP server seperti itu. Nah prinsip kerja FTP server itu ada dua, yaitu aktif mode aktif dan pasif mode pasif. Mode aktif itu apa? Mode aktif ketika FTP client itu meminta data ke FTP server ke port 21, kemudian data dikirimkan melalui port 20. Nah, di sini FTP client dan FTP server saling berkomunikasi, saling meminta data seperti itu. Kemudian yang pasif mode itu FTP client dan FTP server hanya satu arah. Jadi hanya FTP client yang bisa meminta layanan ke FTP server seperti itu. Jadi FTP client meminta layanan ke FTP server, datanya juga satu arah seperti itu. Itu contohnya dari aktif mode dan pasif mode. Nah selanjutnya ada Pro FTPD, yaitu adalah Daemon Pro FTP adalah salah satu server FTP. Nah Pro FTPD adalah perangkat lunak bebas dan sumber terbuka, kompatibel dengan sistem mirip Unix dan Microsoft Windows. Pro FTPD adalah salah satu server FTP paling populer di lingkungan seperti Unix saat ini. Pro FTPD menjadi server FTP yang sangat kaya fitur. Nah, ini kuncinya di sini, dia dibandingkan
FTP server yang lain dia mempunyai fitur yang sangat banyak, yang lebih banyak daripada yang lain, sehingga banyak pilihan untuk opsi konfigurasi kepada penggunanya. Nah, ini yang terakhir yaitu fungsi FTP. Fungsi FTP ada 5. Yang pertama men-sharing data, kemudian menyediakan indirect atau implicit remote komputer, menyediakan tempat penyimpanan bagi user, menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. FTP dapat digunakan untuk melakukan backup dan restore data website dengan mudah. Men-sharing data. Jadi kegunaan FTP adalah memudahkan untuk sharing data. Jadi tidak perlu satu-satu pakai flash disk kayak gitu. Ketika kamu di dalam suatu jaringan, kalian bisa menggunakan FTP. Kemudian bisa meremote komputer. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan bagi user. Misalnya butuh tempat penyimpanan, bisa disimpan di server, seperti itu. Kemudian menyediakan transfer data yang efisien, karena ya tinggal dikonekkan aja, username sama password dimasukkan, connect, ya sudah bisa transfer data, tidak perlu menggunakan flash disk atau hard disk atau kabel, seperti itu. FTP juga dapat digunakan untuk backup dan restore. Jadi ketika kalian membutuhkan untuk backup data atau restore data dari website, bisa menggunakan FTP seperti itu. Nah, untuk materi FTP cukup segini saja, namun karena kita seharusnya ada praktikum, karena kita masih belum bisa ke sekolah, bagi anak-anak, bagi kalian yang mempunyai laptop di rumah bisa mencoba untuk instalasi Debian di rumah. Untuk videonya yang pertemuan kedua kalau tidak salah, instalasi dan konfigurasi dasar Debian, kalian coba di rumah untuk praktikumnya. Kemudian nanti ketika sudah bisa kembali ke sekolah, nanti semuanya akan praktikum seperti itu. Jadi untuk yang daring ini kita sampaikan dulu teori-teorinya, untuk prakteknya nanti tunggu di sekolah. Namun jika kalian punya komputer, punya laptop di rumah, kalian bisa mencoba praktik di rumah, praktik sendiri di rumah menggunakan tutorial video yang sudah di-share di Classroom. Seperti itu ya. Jadi buat kalian yang di rumah yang punya laptop, jangan males-males, bisa mencoba konfigurasi minimal instalasi Debian. Ya, karena untuk aplikasi-aplikasi DHCP, FTP itu sebenarnya mudah kalau misalnya kalian sudah berhasil instalasi Debiannya, seperti itu. Oke, untuk materi hari ini saya rasa cukup. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan ke guru pengajarnya. Kemudian untuk tugas hari ini bisa cek di Classroom, nanti bisa cek di Classroom dan silakan dikerjakan. Saya harap semuanya aktif untuk pembelajaran daring ini, karena beberapa kali saya temukan ada siswa yang tidak mengerjakan tugas seperti itu ya. Jadi saya harap mulai hari ini semuanya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi saya. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Bu Zulfa akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.